Broken out the pieces I've been shaping lately. Focused on the things that didn't make no sense. Guess that growing up was never meant to be easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa Ruenda dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi partai politik, yayasan, dan tempat ibadah. Baik, yang pertama yaitu akuntansi partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan, kehendak, dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Moralitas politik yang menyangkut keuangan dan kesejahteraan rakyat tidak pernah menjadi agenda kerja yang serius dalam proses reformasi. Akibatnya, ketiadaan transparansi akan sumber keuangan partai merupakan bagian yang paling lemah dari kemungkinan untuk terjadi praktek korupsi. Dan yang kedua adalah fungsi partai politik. Di sini ada 4 fungsi partai politik. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi politik, di mana ia menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Dan yang kedua yaitu sebagai sarana sosialisasi politik, proses sikap dan orientasi seseorang terhadap fenomena politik dalam mengikuti kecenderungan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu sarana sebagai rekrutmen politik, di mana ia mencari dan mengajak orang yang turut aktif untuk dalam kegiatan politik. Dan yang keempat yaitu sebagai sarana pengatur konflik. Bila ada persaingan dan perbedaan dalam masyarakat, itu merupakan hal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politiklah yang berusaha untuk mengatasinya. Selanjutnya yaitu sumber dana partai politik. Nah, di sini ada beberapa sumber dananya. Yang pertama itu adalah iuran anggota, sumbangan perusahaan, subsidi dana publik, fasilitas publik, sumbangan organisasi buruh dan sejenisnya, sumbangan individual, dan sumbangan dari pihak asing. Baik, yang ketiga itu adalah penyusunan laporan keuangan partai politik. Di sini terdapat 5 penyusunan. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, laporan perubahan dalam aktiva neto ekuita, dan catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya itu adalah audit atas laporan keuangan partai politik. Nah, partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana lantum anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD kepada Badan Pemeriksaan Keuangan yaitu BPK, secara berkala 1 tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 tahun setelah anggaran berakhir. Selanjutnya itu adalah tujuan audit oleh BPK tersebut, yaitu untuk menilai kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan kebutuhan pemerintahan dan efektivitas dan operasi penggunaan dari bantuan pemerintahan. Audit dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara atau yang sering kita sebut yaitu SPKN. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa hal pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas laporan keuangan partai. Selanjutnya yaitu kapan dana partai politik itu dilaporkan. Nah, pasti kita sering mikir nggak sih kapan ya dana partai politik dilaporkan? Dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu disebutkan bahwa seluruh laporan dana kampanye beserta pemilu, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib diserahkan ke akuntan publik terdapat selambat-lambatnya 40 hari setelah pemungutan suara. Nah, sementara itu, akuntan publik wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 hari.
Kemudian hasilnya dilaporkan ke KPU selambatnya 7 hari setelah diaudit. Partai politik yang tidak menyerahkan bisa dikenai sanksi moral yang menurunkan kredibilitas partai politik kepada publik. KPU juga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintahan partai politik mana saja yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Pengertian yayasan. Di sini, yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam sebuah badan usaha tersebut. Nah, yayasan sebagai suatu badan hukum mampu dan berhak atas berwenang untuk melaksanakan tindakan-tindakan perdata. Dengan demikian, yayasan merupakan subjek hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum. Nah, apa aja sih hak dan kewajiban yayasan dalam hukum? Yang pertama yaitu haknya untuk mengajukan gugatan. Dan kewajibannya yaitu wajib mendaftarkan yayasan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan status badan hukum. Selanjutnya yaitu visi misi yayasan. Yang pertama visinya, di mana ada beberapa visi. Yang pertama mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah yayasan. Yang kedua memberikan arah dan fokus strategi oleh yayasan yang jelas. Yang ketiga, memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan yayasan. Selanjutnya, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan yayasan. Yang terakhir yaitu mampu menjamin keseimbangan kepemimpinan yayasan. Nah, selain ada visinya, misinya tentu ada dong. Yang pertama, melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi, memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani. Dan yang terakhir, memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders. Baik, di sini ada pihak-pihak terkait akuntansi. Yang pertama yaitu pengadilan negeri, di mana pendiri yayasan didaftarkan ke pengadilan negeri. Yang kedua yaitu kejaksaan, di mana ia mengajukan permohonan penunjukan yayasan kepada pengadilan. Yang ketiga ada akuntan publik. Laporan yayasan diaudit oleh akuntan publik yang memiliki izin menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik. Selanjutnya ada sumber dana yayasan. Nah, kita pasti mikir nggak sih sumber dana yayasan ini dapatnya dari mana sih? Nah, di sini ada beberapa sumbernya. Yang pertama yaitu dari wakaf, hibah, hibah wasiat, sumbangan atau bantuan, dan yang terakhir perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan. Selanjutnya ada standar akuntansi yayasan. Tidak ada PSAK khusus yang mengatur standar akuntansi untuk yayasan, dan PSAK yang paling cocok untuk digunakan sementara waktu digunakan adalah PSAK 45 tentang organisasi nirlaba. Di sini saya akan menjelaskan basis akuntansi yayasan. Di sini terdapat dua basis. Yang pertama yaitu basis kas, yang kedua itu adalah basis akrual. Basis kas di mana dalam bentuk pencatatan transaksi ia dilakukan apabila ada aliran uang, maka kita tidak akan melakukan pencatatan suatu transaksi jika belum ada aliran uang yang diterima atau dikeluarkan. Pencatatan penerimaan pada kas atau bank apabila ada aliran uang ke dalam kas atau bank yang diperlakukan sebagai pendapatan atau pengeluaran kas. Apabila ada aliran uang keluar dari kas atau bank diperlakukan sebagai biaya. Nah, di sini tentu pasti ada kelemahannya dong. Kelemahan akuntansi berbasis kas ini adalah kurang menggambarkan suatu kejadian ekonomis laporan keuangan.
Akuntansi berbasis kas ini banyak diterapkan oleh organisasi nirlaba. Kenapa? Karena kepraktisannya tanpa mengetahui lebih dalam pengaruh atas penggunaan basis kas. Dengan pilihan basis kas, banyak sekali kejadian transaksi yang terjadi, tetapi belum diterima atau dikeluarkan uangnya, atau tidak dicatat dan rawan terhadap kesalahan. Baik, selanjutnya yaitu akuntansi tempat ibadah. Apa sih akuntansi tempat ibadah itu? Nah, organisasi ibadah juga disebut dengan organisasi keagamaan. Secara etimologis, organisasi keagamaan dapat diartikan sebagai organisasi yang fokus gerakannya terkait dengan agama tertentu yang menyangkut juga permasalahan ibadah atau menjalankan segala kewajiban Tuhan terkait agama atau kepercayaan tertentu. Dengan kata lain, organisasi keagamaan dijalankan oleh sebuah lembaga atau organisasi yang muncul atas kesadaran akan berjalannya visi misi di agama tertentu. Salah satu penyebab kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntansi dalam pengelolaan keuangan tempat ibadah yaitu adanya anggapan bahwa akuntansi merupakan produk ilmu pengetahuan manusia yang tidak ada dalam cakupan ajaran agama. Oleh karena itu, peran penting akuntansi akan terlihat jika tempat ibadah diposisikan sebagai entitas atau suatu organisasi. Selanjutnya yaitu adalah tujuan organisasi peribadatan. Nah, di sini dari Bastian tahun 2027 menyatakan bahwa tujuan utama dari organisasi peribadatan atau keagamaan ini adalah suatu memberikan layanan dan menyelenggarakan seluruh aktivitas yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi ritual ibadah rutin di dalam organisasi keagamaan yang bersangkutan. Jadi inti dari tujuan organisasi peribadatan ini adalah untuk melayani umat atau pengikut agamanya. Selanjutnya, apa sih fungsi dan peran organisasi peribadatan itu? Nah, di sini saya telah ada beberapa fungsi dan perannya. Yang pertama yaitu tempat ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, tempat membina kerukunan dan gotong royong antar umat. Nah, yang ketiga, tempat bermusyawarah untuk memecahkan permasalahan umat. Yang keempat, tempat pembinaan kesadaran dalam beragama bagi umat agama. Yang kelima, tempat berkumpulnya umat. Dan yang terakhir, tempat melaksanakan pengaturan dan pengawasan sosial. Nah, selanjutnya manajemen keuangan organisasi peribadatan. Nah, di sini ada dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi mendapatkan dana, di mana ia mengelola organisasi peribadatan dalam mendapatkan dana yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak memberatkan umat. Nah, yang kedua, fungsi menggunakan dana. Di sini bagaimana kita menggunakan dana secara efektif dan efisien dan juga mencakup pertanggungjawaban pengelolaan dana. Alat yang kita gunakan untuk melaksanakan manajemen keuangan ini adalah tata usaha. Selanjutnya yaitu ada akuntabilitas pada organisasi peribadatan. Pada organisasi publik termasuk organisasi keagamaan, pengelola organisasi bertanggung jawab kepada umat atau pengikut agama yang disampaikan dalam sebuah pertemuan perwakilan umat warga atau rapat dengan warga negara masyarakat yang menggunakan organisasi keagamaan. Pertemuan ini dilakukan secara berkala atau dalam waktu tertentu. Dalam konteks organisasi masjid, pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan hal yang penting. Pengelolaan keuangan masjid adalah orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu akuntan masjid.
Proses pencatatan akuntan masjid jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan pencatatan pada akuntansi konvensional. Dimulai dengan melakukan identifikasi sumber pendapatan. Dalam penerapannya, akuntansi masjid menggunakan basis kas. Ingat kan? Tadi ada dua basis, yang pertama itu basis kas dan yang kedua basis akrual. Dalam akuntansi masjid ini kita menggunakan basis kas, yaitu mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayar menggunakan metode pembukuan tunggal atau single entry method, di mana takmir masjid ini tidak perlu membuat jurnal, buku besar, dan lain-lain. Laporan keuangannya disajikan dengan membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasinya. Kemudian baru dilaporkan dan dievaluasi setiap bulan atau 3 bulan sekali. Nah, di sini ada sumber dana organisasi peribadatan. Dari mana sih sumber dana organisasi peribadatan ini? Di sini ada 4 donatur. Yang pertama donatur tetap, donatur tidak tetap, yang ketiga donatur bebas, dan usaha ekonomi. Baik, yang terakhir yaitu pengawasan pengumpulan dana. Yang pertama itu adalah lembar bukti. Dia bisa digunakan dalam bentuk kwitansi, nota, deklarasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lembar informasi. Informasi pengumpulan dan pengelolaan dana tiap bulan disampaikan oleh bidang dana dan perlengkapan maupun bendahara. Yang ketiga yaitu adalah papan pengumuman. Informasi keuangan takmir masjid yang ditampilkan pada papan pengumuman. Yang keempat yaitu laporan rutin. Pengurus bidang dana dan perlengkapan maupun bendahara menyampaikan laporan rutin pengelolaan dana pada forum rapat umum maupun laporan tahunan. Dan terakhir yaitu forum lembaga atau pengawasan. Baiklah, itulah materi mengenai akuntansi partai politik, yayasan, dan tempat ibadah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.